Tiga lokasi berbeda jadi saksi bisu perbuatan dugaan pelecehan seksual oleh pria berinisial Iwas terhadap salah seorang korbannya. Adegan demi adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus untuk menyibak tabir kasus ini seterang-terangnya. Rabu 11 Desember 2024 tersangka Iwas tiba di teras Udayana. Namun kali ini bukan untuk kembali berburu korban, tapi untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Iwas salah satunya di lokasi ini. Di sini Iwas diduga merayu korban lalu mengajak korban ke sebuah penginapan. Iwas kemudian diboncengi oleh korbannya tatkala menuju penginapan menggunakan motor korban. Iwas disebut melakukan dugaan pelecehan di kamar nomor 6. Selesai dari penginapan, Iwas dan korban berpisah di samping sebuah gedung pusat kajian. Ketika itu, dua teman korban telah menunggu. Itu metodenya sama yang digunakan oleh Agus, yaitu memanfaatkan kekurangan yang ada pada dirinya agar ada rasa iba atau kasihan dari korban. Kalau dari awal-awalnya itu selalu percakapan biasa ya, dari nanya jam dan yang lain. Kemudian percakapannya meningkat ke tentang pribadi dari si calon korban. Kemudian dari informasi yang diberikan oleh calon korban, dia menawarkan solusi bahwa seakan-akan dia bisa untuk membersihkan korban dengan tawaran mandi suci seperti itu. Nah, kalau seandainya nggak bisa, itu biasanya dia akan mulai ke pengancaman. Pengancaman misalnya bahwa dari informasi korban itu seakan-akan dia sudah mengenal korban jauh lebih dulu. Jauh lebih dulu, kemudian seandainya korban tidak tetap tidak mau, dia akan coba mengancam lagi bahwa informasi penting ini terkait keburukan korban itu akan dilaporkan kepada orang tua korban. Bahkan diancam, saya akan ke kos kamu atau saya akan ke rumah kamu. Sebelumnya, kuasa hukum Iwas menyebut ada dugaan saling suka antara Iwas dan korban. Dibawalah ke homestay itu. Tapi pada saat itu tidak ada uangnya si Agus katanya. Dia nggak punya uang, cuma itu bayarnya kalau nggak salah 50.000. Tapi si Agus bilang, ya sudah kamu bayar pakai uangmu dulu, nanti saya akan ganti. Nah setelah kejadian itu, ya ini menurut dari versinya si Agus, perempuan. Jadi lebih aktif perempuan itu proaktif. Nah, kami melihatnya bahwa ini ada suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh si perempuan itu. Nah, kemudian dia lakukan semuanya. Sesudah itu selesai. Nah, cuma di sana marahnya itu karena dia tidak memperoleh uang yang tadi dijanjikan itu. Kakak Hindu ya, demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Namun pakar hukum pidana menilai video yang direkam oleh korban kala Iwas melancarkan bujuk rayunya bisa membuktikan adanya manipulasi untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan korban. Kalau kita lihat relasinya dengan video tadi, itu memang sudah ada indikasi memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan seseorang. Karena kita lihat dari cuplikan pembicaraan tadi, ada kelemahan seseorang yang sedang dieksploitasi, insecurity seseorang yang sedang dieksploitasi. Nah, ini memenuhi unsur di sini. Apakah nanti eksploitasinya itu didukung alat bukti lain sehingga terjadi kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual berdasarkan metodologi itu? Nah, ini yang harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat perkaranya, ini kan Agus ini kan sudah tersangka. Agus atau Iwas ini sudah tersangka, artinya buktinya bukan hanya ini. Dan polisi rasanya dia leaking bukti ini supaya mendapatkan dukungan publik yang pertama, yang kedua juga mencerahkan masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.